kita berjumpa lagi sahabat SDP. Seorang yang bernama Albert Einstein, banyak yang kenal begitu ya, mengatakan bahwa mari kita belajar di kemarin gitu ya, hidup untuk hari ini dan berharap buat besok. Satu hal penting adalah berhentilah untuk tidak bertanya. Jadi saya mengutip perkataan Albert Einstein ini karena memang topik yang akan kita bicarakan pada hari ini berhubungan dengan urusan bertanya. Bertanya ini menjadi bagian dari pembelajaran dan itu yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi saya akan cari tempat yang enak untuk ngobrol. Kita lanjutkan video ya. Ya, bertanya adalah bagian dari proses belajar, gitu ya. Orang bertanya, orang berkata bahwa malu bertanya sesat di jalan. Masalahnya adalah ada yang nambahi gitu. Kalau terlalu banyak bertanya itu malu-maluin. Nah ini yang jadi masalah sehingga orang itu malas bertanya, orang itu takut bertanya karena dianggap nanti memalukan. Dan jika Anda adalah guru atau dosen gitu ya, seberapa sering Anda mendapatkan pertanyaan ketika sedang menyampaikan materi di kelas? Satu hari satu? Atau satu minggu satu? Atau satu bulan satu? Atau tidak pernah sama sekali seperti itu? Dan buat saya sebenarnya begini, bertanya itu terkait dengan minat belajar. Orang yang punya minat belajar, dia pasti punya pertanyaan. Nah, orang yang tidak punya minat belajar, biasanya dia tidak peduli, sehingga dia tidak merasa perlu untuk bertanya. Nah, ini menjadi sesuatu yang kita mesti perhatikan bersama. Dan kadang menarik sih gitu ya, buat rekan guru untuk menantikan. Ayo, hari ini ada yang tanya atau enggak, kira-kira demikian. Sekarang begini, pertanyaannya, aduh kok pertanyaannya, jadi gini, bertanya itu sebenarnya mudah atau sulit gitu. Kalau orang mengatakan, bikin pertanyaan itu mudah gitu. Kalau memang bikin pertanyaan itu mudah gitu ya, mengapa jarang ada yang bertanya di kelas ketika guru sedang mengajar? Kenapa kebanyakan mahasiswa itu menutup mulutnya, tidak bertanya, biasanya nunduk kepala begini gitu ya, takut bertatap muka dengan dosennya dan menghindari gitu supaya tidak ditanya bagaimana gitu. Tapi jika ada orang mengatakan begini, bertanya itu sulit gitu. Oke, kalau bertanya itu sulit, apakah ada gitu ya cara gitu ya supaya orang ini bisa bertanya? Nah, ini adalah hal-hal yang menarik untuk kita bicarakan. Secara umum tadi yang saya sampaikan tadi ditambahi gitu ya, malu bertanya sesat di jalan, banyak bertanya malu-maluin gitu. Ada asumsi dominan di balik semuanya ini yang mengatakan begini, orang yang bertanya pasti bodoh karena dia tidak tahu. Nah, ini menjadi sesuatu yang kita mesti buang jauh-jauh. Orang yang bertanya karena tidak tahu bukan berarti dia bodoh, karena memang informasi yang dia miliki itu belum lengkap. Itu sederhana sekali. Jadi cukup banyak siswa gitu yang tidak mau bertanya gara-gara hal ini. Takut dianggap bodoh oleh temannya, takut dianggap sebagai siswa yang tidak berkualitas gitu ya. Gini aja ditanyakan begitu. Dan ini menyebabkan gitu ya, bertanya itu lebih baik dihindari daripada mendapatkan stigma yang negatif dari teman-temannya. Bertanya itu mungkin tidak mudah gitu ya, dan penanya ini mungkin gitu ya ingin bisa bertanya. Jadi saya melihat bahwa ada hal yang positif gitu ya dari penanya di Quora ini, yang bagaimana caranya saya bisa bertanya, dan ini saya memberikan apresiasi. Artinya penanya yang menyampaikan pertanyaan ini adalah orang yang ingin belajar,
orang yang punya rasa ingin tahu dan seterusnya. Dan kabar baiknya adalah ternyata gitu ya, kemampuan bertanya ini bisa dilatih, dan itu yang akan saya bagikan pada edisi kali ini. Nah, ada 3 hal gitu ya yang dapat dilakukan untuk melatih kemampuan bertanya ini. Yang pertama adalah ketika Anda duduk mendengarkan guru gitu ya menjelaskan sesuatu, buat pertanyaan apa saja. Entah itu kontekstual, entah itu tidak kontekstual, tanya apa saja, membuat pertanyaan gitu ya. Jadi ide besarnya itu membadaikan otak. Kalau dalam bahasa Inggris namanya brainstorming. Saya enggak tahu ya. Brainstorming itu istilahnya brainstorming, enggak tahu juga saya. Brainstorming. Saya biasanya kalau berguru dengan mahasiswa, mari kita membadaikan otak, karena saya mau, ayo kita brainstorming, ngobrol apa saja yang muncul di kepala, sampaikan. Nah, ini menjadi bagian yang penting untuk melatih kita ini belajar untuk bertanya. Jadi tidak boleh tanyakan gitu ya, membuat aja apa yang pengen ditanyakan, boleh kontekstual, boleh tidak gitu ya. Misalnya, kenapa ya hari ini guru saya pakai baju warna kuning? Nah, itu bertanya, tidak apa-apa, buat aja, tapi tidak boleh ditanyakan. Jika Anda mahasiswa, nah ini lebih gampang panduannya. Mahasiswa itu kuliahnya bahkan berdasarkan SKS. Jadi ketika Anda duduk di dalam sebuah kelas yang kuliahnya itu 2 SKS, maka Anda punya kewajiban untuk membuat 2 pertanyaan. Gitu ya. Buat itu 2 pertanyaan, bahkan untuk hal yang dianggap bodoh, bahkan untuk hal yang dianggap itu tidak bermutu. Anda mungkin yang begitu. Terus belum berani tanya, tidak apa-apa, simpan dulu. Ini menjadi sebuah latihan awal, karena ketika orang itu sedang berlatih untuk bertanya, mesti satu-satu dulu. Jadi dilatih dulu kemampuan membuat pertanyaannya, nanti baru dilatih kemampuan untuk berani menyampaikan pertanyaannya. Jadi simpan dulu aja, karena ini menjadi bagian yang penting buat setiap orang yang dalam tahap ingin bisa bertanya di dalam kelas. Bagian kedua gitu ya, langkah kedua adalah belajar untuk berani. Harus dilatih, harus membongkar tembok-tembok asumsi di sekeliling kita gitu ya, hancurkan semuanya gitu ya, kalahkan ketakutan trauma yang ada. Cukup banyak gitu ya trauma yang terjadi. Misalnya tanya, gitu aja ditanyakan gitu. Dan langkah-langkah berikutnya terkait dengan belajar berani ini yaitu membuang jauh-jauh asumsi bahwa bertanya itu sama dengan bodoh. Ketika orang itu dibombardir dengan konsep bahwa bertanya itu bodoh, maka dia tidak akan berani bertanya. Ketika orang itu dibombardir dengan gitu aja ditanyakan, kamu nggak ngerti ya gitu, itu sebuah situasi yang menghina, dan ini membuat banyak siswa tidak berani bertanya sama sekali. Tidak berani bertanya, maka tidak membuat pertanyaan. Akibatnya, tidak pernah bertanya sama sekali dalam kelasnya. Nah, untuk bisa membuat pertanyaan yang kontekstual gitu ya, yang pas dengan materinya, untuk menolong bisa membuat pertanyaan, maka ya kita mesti baca bahan ajarnya, mesti baca materi kuliahnya, mesti baca buku yang dipakai, mesti baca bahan yang akan dibicarakan oleh guru atau dosennya. Dan pertanyaan yang tidak terjawab ketika membaca bahan ajar tadi dapat ditulis kemudian ditanyakan ketika berjumpa dengan dosen atau dengan guru di dalam kelas. Ketika orang juga memperluas wawasan dengan membaca hal-hal di luar bidangnya yang mungkin sedikit terkait begitu, ini memberikan wawasan baru, dan wawasan baru ini memberikan kesempatan kepada kita untuk punya amunisi lebih banyak dalam bertanya. Jadi orang kalau membatasi saya hanya baca buku-buku dalam bidang saya, itu mesti diubah paradigmanya. Karena dengan membaca buku di luar bidang Anda, maka Anda punya kesempatan untuk memperluas cakrawala ini, wawasan lebih luas ini membuat Anda punya kesempatan untuk
punya amunisi membuat pertanyaan yang lebih berkualitas, kira-kira begitu. Ya sebenarnya sih masalah pertanyaan ini berkualitas atau tidak itu tidak penting, tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana seseorang ini bisa menyiapkan diri untuk terus belajar dan memuaskan rasa ingin tahunya. Secara umum gitu ya, tidak ada yang salah dengan bertanya. Itu wajar. Dan tidak ada orang yang tahu segalanya. Jadi begini loh, kadang saya suka gitu ya, suka menantang mahasiswa gitu ya. Ketika ada sebuah tips, saya ada sebuah video yang saya buat terkait dengan ini, tips buat para pendidik, bagaimana memancing siswa atau mahasiswa untuk bertanya. Dan, nah ini yang saya kerjakan. Kalau ada seorang mahasiswa di kelas saya bertanya kepada saya, maka bukan saya yang pertama kali menjawab. Saya akan menunjuk mahasiswa lain yang tidak bertanya saat itu. Saya bilang, kamu kan tidak bertanya. Seharusnya kamu tahu jawabannya. Jadi itu yang saya sampaikan. Saya mau katakan bahwa situasinya adalah bahwa orang yang bertanya ini belum tentu dia itu orang yang bodoh. Tapi dia adalah orang yang belum lengkap informasinya. Jangan-jangan kamu yang tidak bertanya juga belum lengkap informasinya. Kalau udah lengkap, jawab aja. Jadi saya memberikan situasi ini untuk menolong mahasiswa menyadari kesalahan konsep yang beredar di saat bertanya ini. Jadi itu materi yang saya bagikan pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipraktekkan. Jika ada kesulitan silahkan tuliskan di kolom komentar. Semoga bisa menolong sahabat SCP yang terus ingin belajar, terus ingin tahu dan mengembangkan gaya belajar yang lebih baik lagi. Sampai jumpa.